semua, kembali lagi di 7 Tanya. Kenapa sih kita seringkali merasa tidak dihargai? Oke. Untuk kamu yang merasa tidak dihargai atau merasa seringnya dalam hidup ini kamu tidak mendapatkan penghargaan yang layak, yang perlu harus diingat adalah kita tidak mesti ataupun kamu tidak mesti mengemis-ngemis penghargaan dari orang lain. Sebab semakin kita mengemis penghargaan, mungkin itu membuat kita malah seolah tidak berharga. Yang harus kamu tunjukkan adalah menjadi diri kamu dan buat diri kamu berharga. Tunjukkan kemampuan kamu, tunjukkan potensi kamu, tunjukkan batas yang kamu bisa berikan untuk orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita merasa tidak dihargai, ketika merasa orang lain tidak menghargai diri kita, oke, kita kesampingkan dulu faktor eksternal mereka. Dan kita coba tarik dulu ke dalam diri kita. Lalu ungkapkan pertanyaan yang sama, mengapa kita tidak dihargai oleh orang lain? Bisa jadi karena kita juga kurang menghargai diri kita. Bukankah ketika kamu ditanya apa kelebihan kamu, pasti kamu berpikir, pasti ada jeda berpikir untuk menjawab pertanyaan tadi. Apa kelebihan kamu? Apa kehebatan kamu? Kenapa? Karena kamu merasa ketika kamu mengucapkan, ketika kamu dengan gamblang memberitahu orang lain, ini kelebihan saya, ini kemampuan saya, kamu takut dirasa sombong, bukan? Tetapi pertanyaannya dibalik, apa kelemahan kamu? Kamu begitu lancar mengungkapkan apa saja yang menjadi kelemahan kamu. Ini artinya apa? Kamu sendiri kurang mengapresiasi kelebihan-kelebihan kamu dan malah menonjolkan kelemahan kamu. Apa artinya? Apakah itu kurang menghargai diri sendiri? Ya iya, gitu kan. Nah, yang kedua, yang berikutnya maksudnya, yang berikutnya di dalam diri kamu, mungkin kamu belum berhasil menetapkan batasan-batasan orang lain masuk terhadap diri kamu. Maksudnya apa? Kita seringkali terlalu mengalah. Kita seringkali sungkan. Kita seringkali tidak bisa menempatkan diri kita. Terutama jika menyangkut hak dan kewajiban. Misalkan kewajibannya sudah kita kerjakan, tapi masih berat kan ketika kita menuntut hak kita. Masih canggung kan ketika kita menegur rekan kerja kita, padahal ya harusnya ditegur. Kita juga masih canggung menolak.
susah sekali mengucapkan tidak. Orang lain minta tolong, iya. Orang lain meminta bantuan, iya. Pada akhirnya ada banyak orang yang memanfaatkan kebaikan orang lain, ada banyak orang yang memanfaatkan kemampuan-kemampuan orang lain dengan semena-mena. Jadi ketika kamu sendiri tidak bisa memberikan batasan-batasan tersebut, maka jangan heran ketika ada perasaan-perasaan, kok dia nggak ngehargain saya ya? Ada perasaan-perasaan itu. Ya iya, karena kamunya sendiri tidak menetapkan batasan-batasan itu. Nah, berikutnya, kamu terlalu yakin dengan balasannya nanti akan dibalas gitu kan. Terus kalau orang baik akan dibalas dengan kebaikan, orang buruk akan dibalas dengan keburukan. Iya, kalau hanya menunggu pembalasan dari alam, pembalasan dari semesta, ya kamu sendiri tidak punya sikap akhirnya. Kalau memang tadi balik lagi ke poin yang sebelumnya, kalau memang kamu bisa menolak, ya tolaklah dengan baik. Kalau misalkan kamu bisa menghindari, ya menghindarilah dengan baik. Dan kamu bisa menunjukkan bahwa batas kamu di sini nih, bahwa status kamu ini nih, gitu kan, seperti itu. Nah, berikutnya, tidak perlu ragu untuk menunjukkan kemampuan kamu tanpa harus berlebihan. Terkadang orang yang tadinya respect terhadap kita, orang yang tadinya menghargai kita akan berbalik tidak menghargai atau bahkan tidak respect dengan kita ketika kita menunjukkan segala sesuatunya berlebihan. Prestasi oke, baik gitu kan. Tetapi ketika ditunjukkan secara berlebihan, ketika dipamerkan dengan berlebihan, itu juga tidak akan menjadi baik. Nah, itu. Jadi bisa jadi orang lain tidak menghargai kita ya karena kitanya sendiri. Begitu teman-teman. Dan selalu tanamkan bahwa kamu itu potensial, bahwa kamu itu punya kemampuan dan setiap orang punya perbedaan atas kemampuannya masing-masing. Maka ketika kamu punya kemampuannya di bidang A, kembangkan yang bidang A. Jangan menilai diri kita dari kacamata ataupun dari pencapaian ataupun dari pemikiran-pemikiran orang lain. Gitu. Jadi lebih kenali diri kamu, lebih hargai diri kamu agar orang lain bisa menghargai diri kamu. Sepertinya itu untuk kesempatan kali ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya.